Tausiahnya sebentar aja, paling 10 menit. Assalamu ala Adam sifatillah. Assalamu ala Nuhin najiyillah. Assalamu ala Ibrahim khalilillah. Assalamu ala Musa kalimillah. Assalamu ala Isa ruhillah. Assalamu ala Muhammadin habibillah. Assalamu ala Ali amiril mu'minin waliyillah. Assalamu ala Sayyidatu Fatimatul Zahra Sayyidatun Nisa'il alamin binti Rasulillah. Assalamu ala al-a'immatil ma'sumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Maha suci Allah, disembah karena keagungan dan kemuliaannya. Maha suci Allah, disyukuri dalam suka maupun duka. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita dalam acara di bulan Rajab ini, dalam sebuah acara yang kita hajatkan oleh Sahibul Bait, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan pintu untuk memasuki bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Saya ingin menyampaikan bahwa ada 5 yang kita dapatkan ketika nanti di bulan sukses di bulan suci Ramadan. Saya singkat aja. Ada 5 yang kita dapat kalau bulan suci Ramadan. Pertama, badan baru. Yang kedua, otak baru. Yang ketiga, hatinya baru. Yang keempat, tahun baru. Yang kelima, baju baru. Jadi 5 ini kita dapatkan ketika sukses berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau dibatalkan dengan sengaja tanpa syariat atau tanpa syariat, maka 5-5-nya kita tidak dapat. Atau ada yang sengaja tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, maka 5 ini tidak akan kita dapatkan. Yang pertama, badannya baru. Kenapa badannya baru? Ini ketika pertanyaan kenapa dalam dunia filsafat itu berkenaan dengan pengetahuan. Artinya, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dimulai dengan bulan Rajab, sebelum masuk bulan suci Ramadan, harus ada di bulan Rajab puasanya satu barang. Karena di bulan Rajab ini terkenal dengan bulan istighfar, bulan Qul Huwallah. Itu baca Qul Huwallah ada yang dianjurkan 100.000, tidak bisa 10.000, tidak bisa 100 kali. Atau 1.000, kalau tidak bisa 1.000, 100 kali. Qul Huwallah dalam setiap bulan Rajab, bulan Rajab ini. Dianjurkan juga membaca istighfar. Banyak istighfar itu. Ada astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Ada astaghfirullahalladzi huwa la ilaha illa wa daula syarikalah wa atubu ilaih. Itu sebanyak 70 kali. Jadi dikenal bulan ini bulan istighfar, bulannya kulhu, dan bulannya maulid. Karena di bulan Rajab ini lahirnya para
manusia-manusia utusan Tuhan. Dari imam, ada Imam Ali, bahkan di bulan Rajab ini ada yang terkenal dengan Isra dan Mi'raj. Kalau dikenal dengan lebih khususnya adalah Yaumul Ba'ats, atau hari di mana Nabi kekasih Allah diangkat menjadi Rasul. Itu di bulan Rajab ini. Maka dianjurkan untuk melakukan disunahkan berpuasa sebulan penuh di bulan Rajab, sunnah. Kalau nggak bisa ya satu barang. Nah, masalahnya kalau mau panen di bulan Ramadan sementara di bulan Rajab nggak ada yang ditanam, bagaimana bisa panen? Nah, harus paling tidak satu barang puasanya di bulan Rajab. Kenapa badan bisa upgrade menjadi baru? Karena ketika di bulan Ramadan selama 30 hari kita berpuasa, itu otomatis dia akan menjadi bersih ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Dikarenakan bulan Ramadan terkenal dengan bahasa Romado, artinya atau romdo, membakar. Jadi kalau yang namanya membakar ini itu sama dengan menahan. Rem motor atau rem mobil ketika ditahan itu kan panas. Atau besi yang digesekkan dengan gerinda, ditahankan dengan gerinda, pasti memercikan api. Nah, menahan di bulan suci Ramadan dengan tidak makan dan minum, maka akan terjadi pembakaran. Nah, kalau bahasa medisnya disebut membakar kalori, sehingga tubuh ini menjadi bersih. Sebagaimana besi atau rem mobil dan motor ketika ditahan dia akan bersih. Sebagaimana besi yang digesekkan dengan gurinda dia akan menjadi putih. Begitu pula juga ketika seorang menahan di bulan suci Ramadan tanpa minum dan tanpa makan sampai tenggelam matahari, maka tubuhnya otomatis bersih. Itu yang pertama. Ketika menahan di bulan suci Ramadan tanpa makan dan minum, maka yang terjadi adalah pikiran kita menjadi juga ikut bersih. Karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hati kita ketika menahan hal-hal yang berkenaan dilarang, membicarakan orang dan sebagainya, maka hati kita akan menjadi bersih. Ini yang namanya disebut pertahanan dan keamanan. Itu di bulan suci Ramadan. Yang kelima, tahun baru. Kenapa? Orang yang sukses di bulan suci Ramadan, otomatis dia akan mendapatkan yang namanya tahun baru. Sekarang ibu-ibu saya tanya, angka tertinggi berapa? 9 kan? Di atas 9 ada lagi. Jadi bulan Ramadan itu angka 9. Ketika sukses di bulan Ramadan akan menjadi yang namanya Syawal. Syawal itu 10 atau 10. Itu yang disebut dengan tahun baru yang sebenarnya. Bukan tahun baru yang ada ini tanpa tiba-tiba tahun baru tapi tanpa ada usaha membersihkan diri. Kalau mau tahun baru bersihkan diri, yaitu dengan berpuasa selama bulan suci Ramadan. Otomatis pada 1 Syawal itu kita bersih. Layak nggak kita pakai baju baru? Sangat layak. Inilah yang disebut kita dapat 5 hal, yaitu pertama badan baru, otak baru, hati baru, tahun baru, baju baru. 5 yang kita dapatkan. Hasilnya dari kerja kita yang namanya pertahanan dan keamanan, yaitu menahan atau aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena melakukan perintah yang namanya melakukan berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu dianjurkan pula di bulan Rajab berpuasa, bahkan dianjurkan orang yang di bulan, saya kembali kepada bulan Rajab. Bulan Ramadan itu tadi yang kita dapat. Di bulan Rajab ini kalau ada dana atau mampu, lakukan umroh, karena pahalanya sama dengan haji. Jangan bulan puasa baru umroh, batal puasanya. Ya karena perjalanan. Orang Al-Quran yang nyebut, "Faman minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau bepergian, maka hendaklah dia menggantikan puasanya di hari-hari yang lain. Jadi jangan, kalau bulan puasa sebaiknya tidak umroh. Umrohnya di bulan Rajab. Itu bagi yang mau mengerjakan keutamaan bulan suci Rajab. Sehingga setelah sukses di bulan Rajab, maka lakukanlah peringatan yang namanya bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya sya'ab. Sya'ab itu cabang. Jadi cabang yang akan menghasilkan barokah dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka disebut Sya'ban. Ramadan itu panen akibat menahan diri dari yaitu makan dan minum. Yang terakhir, kenapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan? Bahasa mudanya fitrah, makanya disebut Idul Fitri. Ya karena itu tadi, kalau pian ibu-ibu dilemparkan di lautan, ya kan? Di lautan tidak ada pelampung, tidak ada perahu, tidak ada kapal. Kira-kira apa yang terjadi? Tenggelam. Ada nggak pikiran atau hati waktu itu bahwa ada yang bisa nolong? Pasti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut fitrah, kembali kepada kesucian, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu berkenaan dengan fitrah. Akhirnya kita nanti kembali kepada fitrah. Jadi di bulan Ramadan itu ada lautan yang namanya lautan rahmat, ya kan? Ada 10 hari pertama namanya lautan rahmat. Ya, 10 yang kedua lautan maghfirah. 10 yang kedua lautan itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini lautan. Itu disebut dalam Al-Quran, surah Rahman. Marajal bakhraini yaltakiyan, bertemunya dua lautan. Lautan ini disebut dalam surah Ar-Rahman. Berkenaan dengan ini, lautan rahmat, lautan ampunan, dan lautan pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan itu. Maka ketika kita dilempar berada di bulan Ramadan, kita tidak punya pelampung kapal, tidak ada perahu, tidak ada pelampung gabus dan sebagainya. Yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu menjadi fitrah. Jadi kalau lepas dari bulan suci Ramadan, maka dia menjadi kembali kepada fitrah. Maka disebut Idul Fitri. Perlu nggak dirayakan hal ini? Makanya kembali kepada kesucian adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fitrah. Itu wajib kita rayakan. Yang terakhir, Nabi Muhammad itu fitrah enggak? Itu fitrah yang sebenarnya. Jadi orang yang merayakan maulid itu artinya kembali kepada fitrah, karena yang diperingati adalah manusia fitrah. Jadi kalau orang yang merayakan maulid siapapun, termasuk yang paling agung yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulidnya Baginda Ali,
maulidnya Siti Fatimah sampai maulidnya Imam Mahdi nisfu Sa'ban itu sama dengan kembali kepada fitrah atau kesucian. Jadi dalil tentang maulid ini berkenaan dengan orang, yaitu urusan kesucian. Jadi dalilnya orang yang mengadakan maulid karena orang yang telah melakukan kesucian, baik suci badannya, suci pikirannya, suci hatinya, suci bulannya, tahunnya, maka suci juga yaitu baru bajunya. Maka disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan Bapak Ibu atau Ibu-ibu sekalian paham berkenaan kenapa kita merayakan Maulud itu karena fitrah kesucian. Kenapa kita berpuasa? Karena fitrah kesucian. Wajar nggak dirayakan? Wajar. Berarti kalau orang lahir, baik itu lahirnya anak laki maupun perempuan, itu fitrah untuk kita mengadakan hari lahirnya dalam bentuk acara. Nah, acara yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menunaikan bulan suci Ramadan dan menghadiri peringatan kelahiran manusia-manusia agung seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di bulan Rajab ini, kita hadir di majelis ini mendapatkan berkah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita semua, disehatkan anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, Baginda Ali, Siti Fatimah sampai Imam Mahdi. Ajalallahu farjahul syarif. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya man arju li kulli khair wa man sahatahu inda kulli syar. Ya man yu'til katsira bil qalil. Ya man yu'ti man salahu. Ya man yu'ti man lam yas'alhu. Wa man ya'rifuhu wa man lam ya'rifuhu ta'annuan minhu wa rahmah. Allahumma inni as'aluka iyyaka jami'i khairid dunya wa jami'i khairil akhirah wasrif anna syarrad dunya wa jami'i syarrad akhirah fa innaka ghairu mankusin ma ataitani fazidni min fadlika ya karim ya man yamliku hawaijas sa'ilin wa ya'lamu dhamiras samitin ya man likulli mas'alatin minka samun hadirun wa jawabunatin ولكل صامت منك علم باطن محين ونسألك بمواعيدك الصادقة ويديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك القاهر وملكك الدائم وكلماتك التامة يا من لا تنفع طاعة المطيع ولا تدره المعصية العاصي صل على محمد وآل محمد اقضي هوائجنا وهوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عز وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه التوعد تمتعه فيها الطويلة برحمتك يا أرحم الراحمين بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم بلغ أرواحنا من المؤمنين والمؤمنات ومن استحسن بالدعاء جميع حقوق علينا خصوصا إلى أرواح sebutkan arwah yang pian inginkan. ثواب قراءة الفاتحة وسورة التوحيد نقدمها الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Shadaqallahul aliyyil azim bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-thahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selesai dah. Oh ya? Oh ya, doanya. Aula ulang tahun. Aula aja kah? Oh, ini doanya buat ibu-ibu, Bu Ipa aja dah. Doakan ibu. Hah? Ya sudah. Mana Aula? Aula dengan Zainab Queen. Ya. Ini kayaknya hafsiannya mabruk ya.